masuk kepada raport pendidikan tahun 2023. Masuk pada raport pendidikan ini menggunakan ID saya, menggunakan ID belajar saya sebagai kepala sekolah, sehingga yang muncul di sini adalah SD Negeri 4 Tamyang Layang. Bisa kita lihat di sini, ini adalah raport pendidikan tahun 2023 SDN 4 Tamyang Layang. Raport pendidikan ini berlaku sampai 30 bulan 11 2024. Artinya berlaku selama 1 tahun. Nanti setelah kita mengadakan lagi asesmen nasional, akan ada lagi raport pendidikan untuk tahun berikutnya. Baiklah, untuk kita melihat ini adalah ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Pada raport pendidikan ini ada 6 indikator. Mari kita lihat bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini. Yang pertama adalah kemampuan literasi, yang kedua kemampuan numerasi, yang ketiga karakter, yang keempat iklim keamanan sekolah, yang kelima iklim kebinekaan, yang keenam adalah kualitas pembelajaran. Saya akan memberikan apa yang sudah saya lakukan. Saya membuka semuanya. Saya di sini akan memberi contoh hanya untuk kemampuan numerasi. Yang 5 lainnya bisa Bapak Ibu nanti buka sendiri. Saya akan membuka kemampuan numerasi. Yang pertama saya lakukan adalah pelajari akar masalah. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Untuk kemampuan numerasi SD 4 Tamyang Layang baik, 79,31% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Capaian naik 239,95% dari tahun 2022. Karena di tahun 2022 untuk kemampuan numerasi SD 4 Tamyang Layang merah dengan nilai 23%, sekarang menjadi 79,31%. Ini adalah suatu pencapaian yang baik yang kolaborasi semua guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang berada di SD 4 Tamyang Layang. Mari kita lihat akar masalah dari kemampuan numerasi. Walaupun ini sudah hijau, tetap kita harus membuka dan mempelajari akar masalahnya. Di sini ada akar masalah, kemudian ada inspirasi benahi. Saya akan kembali ke sini. Semua detail ini harus kita buka. Ini harus kita buat detailnya, jangan ada yang tertinggal. Di sini yang pertama adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Di sini baik. Hanya memang terlihat merah, turun, capaian turun 0,14% dari tahun 2022. Ini turun walaupun masih hijau, artinya masih di atas standar, nilai standar, tetapi dibanding tahun 2022 ini turun 0,14%. Ini akan menjadi perhatian kami sebagai kepala sekolah dan guru-guru SD 4 Tamyang Layang. Kemudian apa arti capaian saya? Di sini dibandingkan Satdik lain, Satdik Anda termasuk peringkat atas 1-20% di kabupaten kota Anda, peringkat atas 1-20% secara nasional. Beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Nah, ada di sini yang perlu ditingkatkan. Belajar tentang pembelajaran. Nilainya 56,03%. 56,03 per 100. Kita buka detailnya. Nah, ini adalah detailnya. Skor capaian belajar tentang pembelajaran Anda tahun ini 56,03, naik 0,32% dari tahun 2022. Naiknya sedikit, tetapi ini naik. Kita tutup, kita akan lihat lagi detail lain. Refleksi atas praktik mengajar, kita bisa lihat. Kemudian masih ada, lihat satu indikator lainnya masih ada di bawah sini. Nah, kita melihat seperti ini.
Ini akan menjadi perhatian kami yang 56,03 per 100, yang ini. Kemudian kita akan lihat lagi pada kepemimpinan instruksional. Ini hijau baik, tapi ada di dalamnya, di dalam detailnya yang harus kami juga jadi perhatian kami. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas pembelajaran. Ini kualitas pembelajarannya. Nah, jadi untuk mensinkronisasi rapor pendidikan kita ini, kita harus membuka setiap detail. Mengapa? Karena di detailnya ini adalah penjelasan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus menjadi perhatian kita, apa yang sudah baik, mana yang kurang baik, mana yang nilainya naik, mana yang nilainya turun. Walaupun raport kami ini semua hijau, tetapi ada beberapa di bagian di dalam raport itu yang masih perlu perhatian yang sangat serius. Kalau sudah selesai, kita akan unduh laporan raport pendidikan untuk melihat seluruh akar masalah. Karena kebetulan kami sudah mengunduh, jadi saya tidak mengunduh lagi. Karena kami sudah, kita mau lihat ke inspirasi benahi. Jadi akar masalahnya itu ada, kemudian bagaimana memperbaikinya. Ini ada bagaimana membenahinya. Karena yang saya buka tadi kemampuan numerasi, makanya terlihat di sini kemampuan untuk memahami bilangan berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Berikut beberapa cara konkret yang bisa dijadikan inspirasi. Di sini ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Dari mana kita dapat materinya? Bisa kita lihat dari materi di Merdeka Mengajar. Karena semua guru sudah ada di Android-nya, di HP-nya, plafon Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, kalau semua detailnya ini kita sudah buka, maka sinkronisasi raport pendidikan sekolah kita akan selesai. Jadi kalau ada detail yang belum kita buka, maka akan tertulis belum selesai. Kalau sudah semuanya kita buka, maka akan muncul selesai. Jadi kita semua, setiap sekolah harus membuka, dan kita sendiri yang bisa membuka, kepala sekolah atau operator Dapodi. Jadi ini adalah cara sinkronisasi raport pendidikan yang saya lakukan. Ini sangat mudah. Memang banyak cara Bapak Ibu, banyak cara untuk membuka. Bapak Ibu silakan pakai cara Bapak Ibu. Ini adalah cara saya yang sangat mudah, yang tidak sulit bagi kita sebagai kepala sekolah maupun operator Dapodi. Silakan Bapak Ibu menggunakan cara Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat.